Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan fungsi dan proses bisnis praktikum dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Mas Jeremia Putra Cahyadi dengan NIM akhiran 014. Kemudian ada teman saya. Nama saya Ahmad Aku Yakin dan saya memiliki NIM akhir 022. Saya Fajar Iswaji dengan NIM akhir 058. Saya Dimas Espadi Pratama Himawan dengan NIM akhir 08. Saya Kemal Ramadan dengan NIM akhir 062. Baik, di sini kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai PT Affinity Health Indonesia. Nah, PT Affinity Health Indonesia sendiri bergerak dalam bidang bisnis kesehatan. Kami mewawancarai salah satu petinggi dari PT Affinity Health Indonesia, yaitu Bu Chandra. Nah, PT Affinity Health Indonesia ini menaungi 3 rumah sakit yang ada di Indonesia, yaitu Rumah Sakit Premier Bintaro, Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan juga Rumah Sakit Premier Surabaya. Memiliki goal yaitu untuk memberikan perawatan kesehatan dengan menyediakan fasilitas dan layanan klinis yang terbaik. Untuk motonya sendiri yaitu People Caring for People. PT Affinity Health Indonesia memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh Presiden Direktur, memiliki bawahan Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Wakil Direktur Bidang Pemasaran, Direktur Rumah Sakit, Wakil Direktur Bidang Teknologi Informasi, Chief Financial Officer, kemudian membawahi lagi menjadi Manajer Sumber Daya Manusia, Manajer Pelayanan Umum, Manajer Operasional, Manajer Pemasaran, Manajer Keperawatan, Manajer Mutu, Manajer Keuangan dan Administrasi, serta Manajer Pengadaan Grup. Kemudian, Wakil Direktur Bidang Teknologi Informasi membawahi mengatasi Manajer Mutu dan Manajer Keuangan dan Administrasi mengepalai Supervisor Pengadaan. Nah, kita masuk ke proses bisnis pertama dari PT Afinitas Indonesia, yaitu pengadaan aset kesehatan. Nah, di proses bisnis ini ada 10 pelaku yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada direktur rumah sakit, yang perannya adalah mengonfirmasi atau menyetujui semua pengadaan aset kesehatan yang akan dilakukan. Yang kedua ada manajer mutu, yang kaitannya erat dengan pengkondisian atau pengendalian kualitas mutu dari seluruh aset kesehatan yang ada. Yang ketiga ada manajer operasional, yang ini perannya untuk memastikan seluruh operasional yang ada di rumah sakit berjalan dengan semestinya. Yang keempat ada manajer pelayanan medis dan penunjang medis, yang ini mengelola atau mengorganisir semua pelayanan dan penunjang medis yang ada di rumah sakit. Yang kelima adalah manajer keuangan dan administrasi, yang ini kaitannya erat dengan keuangan serta seluruh administrasi seperti pengadaan aset kesehatan yang perlu dibayar, dan juga administrasi seluruh pengadaan aset kesehatan yang akan diadakan. Yang keenam ada manajer pengadaan grup, yang mana ini erat kaitannya langsung, yang mana manajer ini mengadakan aset kesehatan yang akan diadakan secara langsung. Lalu yang ketujuh ada manajer keperawatan, yang mana ini erat kaitannya dengan merawat pasien, yang mana nanti juga erat kaitannya dengan aset kesehatan yang akan dipakai untuk merawat pasien tersebut. Yang kedelapan ada supervisor pengadaan. Ini adalah pihak yang bekerja sama dengan manajer pengadaan grup dalam mengadakan aset kesehatan. Yang kesembilan ada health technology assessor atau HTA, yang mana ini perannya untuk menilai atau mengevaluasi apakah aset kesehatan yang akan diadakan itu memang layak atau dibutuhkan untuk diadakan. Yang ke-10 adalah vendor, yang mana ini sifatnya eksternal. Vendor ini adalah supplier atau penyedia aset kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Nah, proses bisnis ini dimulai ketika dokter atau konsumen di proses bisnis ini menginisiasi pengadaan aset kesehatan, yang mana itu akan berlanjut kepada aktivitas identifikasi kebutuhan aset kesehatan yang menghasilkan dua output. Yang pertama, permintaan pengadaan aset kesehatan, yang kedua, laporan pengadaan aset kesehatan. Nah, kedua output tersebut akan menjadi input di aktivitas penyerahan laporan pengadaan. Nah, penyerahan laporan pengadaan memiliki dua kondisi. Apabila tidak sesuai, maka laporan tersebut tidak disetujui dan akan dikembalikan ke identifikasi kebutuhan aset kesehatan. Apabila sesuai, maka penilaian aset kesehatan akan dilakukan atau penapisan teknologi medik, yang mana akan dilakukan oleh pelaku yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu health technology assessor. Di sini akan ada dua kondisi. Ketika kondisinya tidak sesuai, atau aset kesehatannya tidak memenuhi standar, maka juga akan dikembalikan ke identifikasi kebutuhan aset kesehatan. Tapi apabila sesuai dengan standar perusahaan, maka itu akan berlanjut ke aktivitas seleksi, negosiasi, dan pemilihan supplier aset kesehatan. Di sini juga ada dua kondisi. Apabila suppliernya tidak memenuhi standar perusahaan, maka akan dicari supplier lain sampai ditemukan supplier dengan standar yang memenuhi. Lalu, apabila kondisinya sesuai, maka supplier tersebut akan dipilih sebagai supplier perusahaan. Nah, kemudian aktivitasnya akan berlanjut ke identifikasi rantai distribusi apabila ada aset-aset kesehatan yang beresiko.
lalu akan berlanjut ke administrasi pengadaan aset kesehatan, dan setelah itu akan dilakukan penerimaan aset kesehatan yang akan diadakan. Nah, kemudian ketika aktivitas penerimaan aset kesehatan ini akan ada dua kondisi, yang mana ketika kondisinya tidak sesuai, maka aset kesehatan yang baru saja diterima akan dikembalikan kepada supplier dan akan mengulangi aktivitas seleksi, negosiasi, dan pemilihan supplier yang lain. Tapi apabila kondisinya sesuai, maka aset kesehatan yang baru saja diterima akan disimpan. Setelah itu akan dinilai mutunya. Apabila sudah sesuai dengan mutu perusahaan, maka data yang dihasilkan akan digunakan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja aset kesehatan tersebut. Tapi apabila tidak sesuai dengan mutu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka aset kesehatan tersebut juga akan dikembalikan kepada supplier. Nah, dari data tersebut akan berlanjut ke aktivitas distribusi aset kesehatan sebagai aktivitas terakhir di proses bisnis ini, yang mana aset kesehatan akan diberikan kepada konsumen-konsumen atau user-user, atau di sini dalam konteks ini adalah dokter, yang mana di awal proses ini menginisiasi aset kesehatan tersebut untuk diadakan. Nah, dengan begitu proses bisnis kali ini, pengadaan aset kesehatan, telah selesai dilakukan. Sebelumnya, di proses bisnis ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan pengulangan. Seperti yang pertama adalah mengidentifikasi sebagai aktivitas pertama, mengidentifikasi kebutuhan aset kesehatan. Yang kedua ada administrasi pengadaan aset kesehatan. Yang ketiga ada penyimpanan aset kesehatan. Dan yang keempat, aktivitas yang terakhir yang dilakukan pengulangan adalah penilaian mutu aset kesehatan. Baik, proses bisnis yang kedua ada pengadaan bahan habis pakai. Nah, pelaku dari proses pengadaan aset kesehatan dan bahan habis pakai adalah sama, cuman yang membedakan ketika di bahan habis pakai, pelakunya ada perubahan dari Head Teknologi Asesor menjadi Komite Farmasi dan Terapi atau KFT. Tugasnya adalah untuk mengecek dan validasi apakah benar bahan habis pakai tersebut layak untuk diadakan. Next. Nah, berikut ini adalah proses bisnis pengadaan bahan habis pakai. Nah, di aktivitas yang pertama dilakukan oleh dokter dan apoteker yang menginisiasi atau menginginkan pengadaan bahan habis pakai. Dilanjutkan oleh aktivitas identifikasi kebutuhan bahan habis pakai. Nah, dari aktivitas ini akan menghasilkan dua output, yaitu permintaan pengadaan dan laporan pengadaan aset. Nah, jika dua output tersebut memenuhi, akan menghasilkan aktivitas penyerahan laporan pengadaan. Nah, di aktivitas ini memiliki kondisi di mana jika laporan pengadaan bahan habis pakai tidak disetujui, akan dikembalikan atau di-recall ke identifikasi kebutuhan bahan habis pakai. Nah, jika sesuai, akan dilanjutkan oleh aktivitas penilaian bahan habis pakai yang dilakukan oleh Komite Farmasi dan Terapi, sedangkan di proses bisnis sebelumnya dilakukan oleh HTA. Nah, di sini dilakukan oleh Komite Farmasi dan Terapi atau KFT. Nah, di aktivitas ini juga memiliki kondisi di mana jika penilaian bahan habis pakai tidak memenuhi standar atau tidak sesuai, akan dikembalikan lagi ke identifikasi kebutuhan bahan habis pakai. Nah, jika sesuai, akan dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu seleksi pemilihan supplier. Nah, di seleksi pemilihan supplier ini juga memiliki kondisi di mana jika supplier tidak memenuhi standar, akan dikembalikan lagi ke seleksi dan negosiasi pemilihan supplier. Nah, jika sesuai, akan menghasilkan supplier yang memenuhi standar. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh aktivitas identifikasi rantai distribusi bahan habis pakai beresiko, menghasilkan output bahan habis pakai beresiko dan dokumen evaluasi integritas pemasok. Dilanjutkan oleh aktivitas administrasi pengadaan bahan habis pakai yang menghasilkan dokumen berisi detail bahan habis pakai yang akan diadakan. Dilanjutkan oleh aktivitas penerimaan bahan habis pakai. Di aktivitas ini juga memiliki kondisi di mana jika pengembalian bahan habis pakai tidak sesuai, akan dikembalikan lagi ke seleksi pemilihan supplier. Nah, jika sesuai, akan
Dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu penyimpanan bahan habis pakai yang menghasilkan output bahan habis pakai disimpan sesuai standar prosedur operasional. Dilanjutkan lagi oleh aktivitas selanjutnya, yaitu penilaian mutu bahan habis pakai. Nah, di aktivitas ini juga memiliki kondisi di mana jika mutu bahan habis pakai tidak memenuhi standar, akan dikembalikan lagi ke bahan habis pakai, lalu akan dikembalikan atau di-recall ke seleksi dan pemilihan supplier lagi. Nah, di mana jika kondisinya sesuai akan menghasilkan output data hasil analisa mutu digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja. Dilanjutkan lagi oleh aktivitas distribusi bahan habis pakai. Nah, dari aktivitas ini akan menghasilkan output bahan habis pakai didistribusikan kepada user atau konsumen. Nah, di proses bisnis ini melalui pengulangan di beberapa aktivitasnya, yaitu pertama aktivitas pendataan stok bahan habis pakai kesehatan dan aktivitas pengecekan bahan habis pakai kesehatan. Setelah itu proses bisnis telah dilaksanakan dengan baik. Oke, kita beranjak ke proses bisnis yang terakhir atau yang ketiga, yaitu food and beverage. Di food and beverage ini sedikit berbeda karena nantinya hanya ada 5 pelaku yang melakukan atau terlibat di proses bisnis ini. Kita langsung ke yang pelaku pertama, yaitu Departemen Keperawatan, yang nantinya akan sama dengan pelaku yang kedua, Departemen Pelayanan dan Penunjang Medis, yang sama-sama memiliki peran untuk mengkoordinasikan terkait pelayanan dan pemberian informasi makanan untuk pasien. Lalu pelaku yang ketiga adalah manajer mutu, yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan terkait aktivitas higienitas bahan-bahan mentah yang akan dipakai. Lalu yang keempat ada pelaku manajer keuangan dan administrasi. Pelaku ini memiliki peran untuk mengkoordinasikan aktivitas distribusi bahan-bahan mentah dari gudang dan peralatan kebersihan. Lalu kita berlanjut ke pelaku yang terakhir, yaitu ada supervisor pengadaan, yang memiliki peran untuk memenuhi pengadaan di bidang food and beverage, serta menangani pengelolaan vendor. Oke, dari kelima pelaku tersebut akan terjadi sebuah proses bisnis, yaitu yang pertama kita akan melihat adanya aktivitas dari Departemen Pelayanan dan Penunjang Medis bersama pasien akan menginisialisasi kebutuhan makanan, lalu dilanjut dengan aktivitas identifikasi kebutuhan makanan pasien yang akan mengeluarkan 2 output sekaligus, yaitu yang pertama ada output data kebutuhan bahan makanan yang perlu dibeli, dan yang kedua adalah output laporan pengadaan bahan makanan yang perlu dibeli. Nah, dari kedua output itu akan dilakukan satu aktivitas, yaitu penyerahan laporan pengadaan. Nah, dari aktivitas penyerahan laporan nanti dilanjutkan dengan aktivitas pengelolaan vendor, yang nantinya akan keluar 2 kondisi, yaitu ada sesuai dan tidak sesuai. Nah, kita akan mulai dari yang tidak sesuai, yaitu akan keluar output formulir permintaan bahan makanan tidak disetujui. Nah, jika tidak sesuai maka akan keluar output ini dan akan dikembalikan atau di-recall ke aktivitas identifikasi kebutuhan makanan kembali. Nah, tapi kalau dalam kondisi tersebut adalah sesuai, maka akan keluar output formulir permintaan bahan makanan telah disetujui. Dan yang mana dari output itu akan terjadi aktivitas selanjutnya, yaitu penerimaan bahan makanan dari vendor. Setelah aktivitas penerimaan bahan makanan dari vendor, akan menghasilkan output berupa bahan makanan yang sesuai dengan formulir permintaan. Selanjutnya yaitu aktivitas mengelola higienitas akan terjadi 2 kondisi. Apabila tidak sesuai, bahan makanan tidak higienis akan dikembalikan ke pengelolaan vendor, dan apabila sesuai akan dilanjutkan dengan aktivitas pengolahan bahan makanan. Dalam aktivitas pengolahan bahan makanan sendiri juga ada 2 kondisi. Apabila tidak sesuai, porsi dan nutrisi makanan tidak sesuai akan dikembalikan ke pengolahan bahan makanan, dan apabila sesuai akan menghasilkan output berupa daftar harga dan sistem penjualan. Selanjutnya ada aktivitas makanan didistribusikan kepada pasien, lalu mengelola pelayanan, di mana aktivitas mengelola pelayanan ini akan menghasilkan output, yaitu laporan hasil layanan. Untuk aktivitas perulangan pada proses bisnis food and beverage terjadi pada mengelola higienitas makanan dan mengelola kebutuhan nutrisi dan porsi makanan, serta distribusi makanan ke pasien. Dengan ini proses bisnis food and beverage selesai.
Dan ini merupakan dokumentasi kami pada saat melakukan wawancara dengan PT Affinity Health Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.